قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, pengen tahu kualitas orang-orang yang selama ini membenci orang-orang yang mendakwahkan sunnah, ya, yang dijuluki Salafi Wahabi. Kualitas orang-orang yang selama ini menuduh Wahabi dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji, ya. Si Islah Bahrawi, ya. Dan kalian pasti tahu bagaimana sikap Islah Bahrawi terhadap orang-orang yang selama ini mendakwahkan sunnah. Fitnahnya sangat luar biasa, ya. Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Firanda, ya, Ustadz Syafiq Basalamah, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dituduh bahwasannya ceramah-ceramah mereka itu pada tatanan awalnya itu katanya memang menarik, tapi berbahaya. Ujung-ujungnya mengajarkan orang untuk menjadi atau memiliki pemahaman yang radikal, kemudian berujung kepada pengkafiran, mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, bahkan menjadi tolol ris. Jadi ceramah-ceramah Syafiq Basalamah, Khalid Basalamah, Abu Jawas, Firanda itu memang menarik pada tataran awal, terutama kepada orang-orang yang tidak punya ilmu agama yang kuat. Dia menganggap ini pencerahan yang luar biasa. Tapi kemudian setelah dia menyelami semakin dalam, maka dia akan belajar mengkafirkan orang lain dan memaksa sama orang yang berbeda agar dia sama sepenuhnya dengan saya. Kalau dia berbeda dengan saya, maka dia kafir, dia jahiliyah. Nah, ini produknya. Ketika dia sudah mulai mengkafirkan orang yang berbeda, maka dia kemudian akan berusaha menghegemoni. Dia akan mengkafirkan orang sekitar. Setelah dia mengkafirkan orang sekitar, dia akan mengkafirkan orang satu kampungnya. Setelah itu dia akan mengkafirkan satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, hingga akhirnya dia menganggap kafir orang senegara karena berbeda ubudiyah dan amaliyahnya. Dari situ kemudian muncul keinginan untuk bergabung dengan jaringan teror di Indonesia, untuk melakukan perlawanan terhadap negara dan untuk mengakselerasi dan melegalisasi halalnya darah kalian yang berbeda. Kemudian mereka bergabung kepada JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini adalah organisasi teror di Indonesia. Ya, itu fitnah dari Islah Bahrawi, ya. Itu fitnah yang sangat luar biasa, ya. Ustadz Syafiq Basalamah, Khalid Basalamah, Firanda Andirja, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas difitnah oleh Islah Bahrawi dengan fitnah-fitnah yang seperti itu. Padahal sampai sekarang itu nggak terbukti sama sekali bahwasanya ceramah-ceramah dari para asatidz salafi itu mengantarkan jamaahnya memiliki pemahaman tolol ris, ya. Justru kalau kita lihat, ya, yang radikal, yang justru cenderung jadi kayak tolol ris, itu ya jamaahnya Islah Bahrawi sendiri, yang selama ini ngaku sok toleran, sok NKRI, sok ahlu sunnah wal jamaah, ya, selain mereka sesat. Coba yang radikal, intoleran itu mereka sebenarnya. Lihat saja waktu demo Trans 7, ya, mereka sampai menghina Trans 7 dengan ucapan-ucapan yang sama sekali nggak bermoral, ya. Mereka sebut Trans 7 anjing, Trans 7 apa, iblis. Saya mau tanya, kenal tidak dengan anjing? Anjing haram apa tidak? Najis apa tidak? Tapi anjing benci dengan ulama, anjing benci dengan habaib. Berarti yang benci dengan ulama dan habaib lebih najis dan lebih haram daripada anjing. Ah, coba, bahkan nggak berhenti di situ saja. Bahkan mereka mengancam karyawan Trans 7, ya, katanya kalau ada perintah dari kiai, mereka siap menggorok leher karyawan Trans 7. Saudara-saudara Trans TV yang masih muda-muda, kalian ingat sejarah. Sudah ribuan anak Ansar dan Banser tewas memperjuangkan republik ini. Kalian ada Nahdlatul Ulama. Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian. Anak Banser menggorok PKI. Halal darah kalian. Itu apa nggak radikal namanya? Hah? Apa nggak radikal namanya? Radikal. Belum lagi katanya ada yang mau nyantet. Kalau santet boleh, saya santet beneran. Giliran ditantang sama pesulap merah, mingkem, nggak ada suaranya.
ya, sampai membacakan hizib tarmihim supaya gedung Trans 7 runtuh. Ya, coba. Itu kelakuan mereka seperti itu. Jadi yang intoleran tuh sebenarnya siapa? Yang suka radikal tuh siapa? Hah? Bahkan ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Yakut Khalil Qaumas, tersangka kasus korupsi kuota haji, malah di demo KPK. Malah KPK disebut zolim. KPK nangkep koruptor disebut zolim. Coba, koruptor ditangkep disebut yang nangkep koruptor zolim. Lah koruptornya apa? Orang baik. Ini lucu. Katanya cinta NKRI, giliran koruptor diberantas, mereka marah nggak terima. Yang berantas koruptor malah di demo. Apa ini? Ya, kan kocak namanya. Memang kelakuan mereka seperti itu. Ya, kelakuan para pembenci Wahabi itu memang aneh-aneh. Ya, termasuk Islah Bahrawi. Ini ada video dari Islah Bahrawi yang viral. Islah Bahrawi, masalah akidah yang mendasar saja dia nggak paham. Dia mengatakan apa? Untuk masuk surga itu nggak harus beragama Islam. Agama apa saja itu kalau baik, kelakuannya baik, asalkan dia menjalankan agamanya, ajaran agamanya masing-masing, kata Islah Bahrawi, masuk surga orang yang seperti itu. Parah. Coba kita lihat video dari Islah Bahrawi. Orang yang masuk surga itu tidak harus Islam juga. Oh, jadi masuk surga bukannya orang Islam semua? Enggak. Saya menganggap orang yang beragama lain pun, kalau dia itu takwa, dalam konteks takwa itu adalah dia punya moral yang baik, dia punya empati dan simpati kemanusiaan yang baik, dan dia percaya dengan adanya Tuhan, dia menjalankan keyakinan agamanya secara benar dalam konsep ketuhanan menurut keyakinan dia. Saya meyakini dia akan masuk surga. Coba, kurang sesat apa lagi coba? Ya. Hal-hal yang sangat mendasar, masalah akidah, surga, neraka saja, Islah Bahrawi nggak paham. Kok bisa dia mengatakan surga itu bisa dimasuki orang-orang yang menyembah selain Allah, asalkan kelakuannya baik? Ini apa-apaan? Kalau begitu ya buang saja. Ayat-ayat yang menyatakan Islam itu agama yang benar, ya. Kemudian syahadat, buang saja. Syahadat itu buang saja. Nggak ada asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak ada. Buktinya, ya, yang nyembah Yesus, yang nyembah batu, yang nyembah patung, yang nyembah pohon, asalkan dia baik, dia bisa masuk surga. Ngapain kita susah-susah sehari sholat 5 kali, ya, berjamaah pula ke masjid, enak-enakan tidur, pagi-pagi sudah dengar azan, ya, sepertiga malam kita harus bangun, sudah Ramadan, puasa Syawal lagi, ditambah puasa sunnah yang lain lagi, Senin Kamis, puasa Daud. Ngapain susah-susah? Harus nutup aurat, ngapain susah-susah? Coba, buang saja syahadat, buang saja ayat-ayat yang memerintahkan untuk sholat, bayar zakat, ibadah haji, buang saja kalau begitu. Kok bisa agama lain asalkan baik, menjalankan agamanya, menjalankan perintah agamanya, dia masuk surga? Lah terus ayat-ayat tentang orang-orang kafir yang menyembah selain Allah akan dimasukkan ke dalam neraka, itu mau dibuang kemana? Hah? Kalau menjelaskan masalah seperti ini nggak butuh banyak baca-baca dalil lah. Ya nggak butuh menjelaskan dalil. Itu masalah yang mendasar. Masalah yang mendasar. Masalah tauhid. Orang yang nyembah selain Allah neraka sudah. Lah ini orang yang menyembah selain Allah asalkan baik masuk surga. Jadi masuk surga itu nggak harus beragama Islam. Ini kualitas pembenci Wahabi seperti ini. Na'udzubillah min dzalik, ya. Yang seperti ini juga jadi kebanggaan Aswaja. Gus Islah Bahrawi. Gus apa ini? Astagfirullahaladzim, ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari pemahaman yang sesat seperti ini, ya. Salam marah, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.